Oke, kita bahas sedikit beberapa metode arah tegangan inti atau tegangan main power pada beberapa mainboard dengan eh, cara yang berbeda, agak sedikit berbeda. Di awal materi kita sudah atau saya sudah menjelaskan tentang bagaimana tegangan 19 volt atau tegangan dari adaptor itu masuk melalui jack adaptor pada mainboard ZE7. Nah, itu saya sudah jelaskan bagaimana prosesnya, dimulai dari jacknya, kemudian tegangan mengalir melewati beberapa komponen ini yang akan berhenti sejenak di PQ38, kemudian diolah mendapat trigger dan keluarlah tegangan 19 volt di kaki 8 ini dengan nama V-in. Nah, jadi dengan 19 volt awal yang dari adaptor setelah melewati PQ38 ini akan menjadi tegangan utama atau tegangan inti yang akan mensuplai ke semua blok yang ada di mainboard. Seperti itu singkatnya. Nah, kemudian saya akan membahas di sini feed ADP-nya. Feed ADP ini hanya memiliki single feed. Nah, jadi cuma satu feed yang dilewati sehingga bisa menghasilkan tegangan Vin ini. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh lain ketika kita menemukan mainboard itu melewati atau tegangan itu harus melewati dual feed. Nah, di sini saya mencontohkan untuk Acer 756, kode boardnya LA8941. Nah, ini ada dual N channel atau dual feed yang harus dilewati tegangan 19 volt sehingga bisa menghasilkan tegangan bernama B+ yang akan mensuplai semua tegangan inti di blok-blok yang ada di mainboard. Oke, kita mulai dari jack. Seperti biasa, untuk menelusuri tegangan inti, tegangan 19 volt itu kita selalu mulai dari jack. Jacknya itu ada di halaman 34 dengan kode PJP1. Silahkan lihat di mainboardnya kalau pas kebetulan ada mainboard di hadapan teman-teman. Nah, tegangan 19 volt ini yang dari adaptor ini masuk melewati beberapa komponen kapasitor ini, kemudian ada induktor, dan ada setelah melewati induktor tegangannya diberi nama Vin. Nah, ingat di sini tegangan setelah melewati induktor di PL1 sudah bernama Vin. Ingat perbedaannya, jadi jangan salah sangka dengan kata Vin ini bisa dirubah oleh setiap vendor. Nah, di ZE7 saya jelaskan Vin adalah yang akan mensuplai ke semua tegangan. Nah, jadi kita harus paham Vin itu Vin yang mana. Nah, kalau yang di ZE7 Vin inilah yang sebagai sumber tegangan 19 volt yang ada di semua blok. Nah, kalau 756 ini Vin-nya justru untuk tegangan 19 volt awal yang masih dari adaptor, belum melewati feed ADP. Oke, setelah dari Vin ini maka akan masuk ke feed dual feed ADP tadi. Nah, ini di halaman 36. Nah, sini. Jadi yang tadi itu akan nyambung ke sini, nyambung ke Vin ini di PQ35 kaki 5, kemudian di Vin ini juga nyambung, kemudian di sini PD5. Jadi ini semua satu jalur. Ini satu satu jalur. Jadi ini masing-masing saling terhubung. Jadi tidak terpisah. Nah, setelah Vin masuk, 19 volt masuk, ini seperti biasa, seperti yang lain, akan terhenti di PQ35. Nah, di sini proses trigger harus berjalan sehingga 19 volt ini bisa melewati PQ35 ini. Nah, di ZE7 itu
triggernya itu berasal dari tegangan 19 volt yang dirubah oleh feed oleh RD feeder ini. Nah, jadi masih triggernya ini masih bersumber sebenarnya dari tegangan yang sama karena hanya dirubah oleh RD feeder sehingga menghasilkan trigger yang bisa membuka gerbang dari PQ38 ini. Nah, ini posisinya dia feed ADP-nya ini adalah P channel. Nah, kalau N channel, ya ini dual feed ini berarti N channel ya. Kita lihat saja. Tidak selalu tapi sebagian besar dual feed itu N channel. Nah, posisi yang saya contohkan ini adalah N channel. Jadi kita perhatikan triggernya dari mana. Nah, trigger kita perhatikan jalur kaki 4 ini. Ini berasal dari IC-nya. Berasal dari IC baterai BQ24725. Jadi yang men-trigger kedua feed ini adalah BQ24725 dengan nama ACDRV. Jadi kita harus memenuhi syarat dari IC ini sebelum bisa memberikan trigger ke kedua feed ini. Jadi syaratnya seperti yang lain, kita harus cari dulu tegangan inputnya. Siapa yang memberikan suplai tegangan ke IC ini. Nah, di sini inputnya adalah VCC kaki 20. Asal inputnya sama dari Vin 19 volt masuk sini untuk memberi suplai daya ke IC ini. Kemudian kita cari triggernya, siapa yang men-trigger sehingga bisa meloloskan trigger untuk yang ini. Jadi bukan trigger untuk yang ini ya, untuk yang ini ya. Jadi kita cari dulu enable atau trigger dari IC ini. Nah, saya cek dulu IC ini di trigger oleh kaki 6 ini ACDET. Asalnya sama dari sumber Vin yang dilewati atau melewati PR ini PR berapa? PR32 masuk ke PR34. Nah, kemudian kemudian masuk ke ACDET dengan tegangan hasil RD feeder dari PR35 dan PR37. Jadi silakan gunakan elektrodoidnya untuk mengetahui berapa tegangan di ACDET ini. Oh, kayaknya ini nih sudah di 3,15 nih ACDET-nya nih. Nah, jadi silakan lihat. Nah, setelah ACDET keluar, ACDET masuk, maka keluarlah ACDRV. Nah, ACDRV ini biasanya sebesar 23 volt atau 24 volt atau kadang sampai 25 volt. Nah, setelah masuk, setelah di trigger kaki 4 ini, maka tegangan 19 volt tadi ini bisalah menyeberang melewati PQ35, kemudian melewati PQ36 dan masuk ke PR14 dan dengan nama B+. Nah, ingat di sini nama tegangan yang mensuplai semua tegangan di semua blok yang ada di mainboard ini namanya B+. Nah, oke. Kita perhatikan B+. Nah, kecuali untuk tegangan kedua feed baterai ini. Feed baterai ini namanya CHGB+. Sebenarnya masih di satu jalur karena dia melewati PL2. Si vendor memberi nama lagi CHGB+. Jadi itu perbedaannya. Nah, jadi semua B+ yang ada di mainboard ini itu jalurnya atau sumbernya dari sini. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi perbedaan intinya adalah sumber triggernya. Kalau ini P channel, sumber triggernya dari pembagian dari RD feeder ini. Kemudian ketika dia dual N channel atau dual channel, sumber triggernya berasal dari IC baterainya. Oke ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi yang menyebabkan
tegangan 19 volt tidak bisa lolos masuk ke PR14 ini, yang pertama adalah MOSFET ini rusak, short kah? Nah, itu salah satu yang menyebabkan. Kemudian triggernya tidak keluar yang dari IC, karena mungkin IC-nya tidak terpenuhi syarat bekerjanya. Jadi itu yang harus dicek. Kemudian bisa jadi adalah di keluaran PQ6 ini atau di PR14 ini atau di jalur-jalur B+ lainnya mengalami feedback atau short. Nah, jadi itu harus diingat kenapa 19 volt di mainboardnya tidak keluar. Oke ya, saya rasa cukup. Kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya.